Hubungan terjadi antara Hotman Paris dengan Rasman Arif Nasution baru-baru ini semakin memanas. Hal itu lantaran adanya unggahan postingan Instagram milik Hotman Paris serta Jenis Karista yang menunjukkan jam tangan milik Rasman yang dituding palsu oleh keduanya. Tidak terima foto dirinya serta barang mewahnya diposting oleh Hotman serta Jenis, kini Rasman Arif Nasution pun akhirnya turut angkat bicara dan memamerkan barang mewah berupa cincin serta jam tangan yang dipakainya. Lantas, seperti apakah ungkapan Rasman Arif Nasution mengenai adanya hal tersebut? Cuma yang saya mau kritik Hotman sama Denis ya, posting jam tangan saya. Ya, terserahlah. Saya beli, teman saya bilang itu ori, ya saya pakai. Tapi nggak akan mau saya berseteru dengan orang itu, berarti dia bohong saya. Saya nggak pernah mau cari tahu. Menurut saya pakai kayak gini. Ini Versace, ini saya beli Rolex, ini cincinnya. Setahu saya ini ori semua nih. Ini ya, berlian ini. Kalau sempat ini bohong, ditangkap ini. Yang ngasih, tunggu dulu, ini berlian kan? Ini berlian semua nih. Sempat bohong ini bisa pidana itu orang. Nah, tapi saya akan keberatan ini. Saya punya 4-5 setel cincin. Jam tangan saya. Kalau ini tidak ori, saya bayar 1 miliar. Tapi kalau ori, berapa setel saya beli itu? Ratusan juta udah saya beli di situ. Dan sepatu saya itu banyak, bos. Ada Gucci, ada Belly, ada Louboutin, ada LV, terus ada Versace. Yang mana ya, banyak sudah. Cincin saya ada 4-5 pasang. Jam saya ada 20 biji. Mobil saya ada 13 biji. Terus apa sih yang jadi masalah dengan saya gitu? Kok ditampilkan jam tangan saya, baju saya, ini Gucci-nya juga asli. Terus apa? Ya memang begini. Ya saat itu saya berpenampilan seperti itu. Saat sekarang saya berpenampilan seperti sekarang. Terus why not? Yang jealous itu kau. Kenapa kau jealous sama aku? Nah itulah sifat dia, merendahkan orang gitu kan. Saya pakai itu dia mengukur gitu. Kalau begitu, mobil yang saya pakai misalnya, itu ada Mini Cooper. Palsu apa enggak? Yang benar saya punya mobil sekian banyak, tidak ada 1 rupiah pun utang saya sama orang. Sekaligus juga pansos, karena kalau berperkara sama saya, otomatis dia masuk TV. Gitu loh. Kalau saya malah menghindar, orang TV tiap hari cari saya nggak mau. Mereka itu gua nggak peduli nih. Mereka itu gua nggak anggap sama sekali. Nih, tayangkan ini. Musuh-musuh gua itu gua nggak nih. Kalau bahasa Bataknya, I'm not scared gitu. Saya tidak takut dikit pun. Gua tantangin malah. Oke? Gua bongkar juga semua belangnya itu. 2 mantan narapidana masih berani bergaya di medsos. 2 mantan narapidana coba. Padahal pengacara itu kan hanya harus manusia yang memberikan keadilan bagi rakyat. Dipercaya. Ya kan? Di Kopi Joni ini sudah ribuan orang saya bela tanpa dibayar 5 perak pun. Ada yang luar justru aku, mereka yang harusnya aku yang laporin mereka. Udah gua laporin di Mabes, ya. Sedikit pun nggak gentar ini. Halo, ini. Kita pantau terus. Ya prinsipnya dia sudah sembuh, kita siap menghadapi proses hukum. Misalnya laporan Hotman terhadap Kim dan saya. Begitu juga laporan kami, Hotman juga harus siap gitu. Karena saya lihat begini, Hotman, kau ini jangan kayak anak kecil. Kenapa saya bilang anak kecil? Foto saya, urusan dengan jaksa di-up. Ya, itu nggak ada hubungan hukumnya gitu. Saya meng-up foto dia dari detik, di saat dia wawancara. Begitu juga dengan ketika misalnya di TV, katakanlah di screenshot oleh wartawan atau dari wartawan, itu semua dasarnya ada gitu. Itu saya buat dari sini. Itu pada saat dia berseteru dengan saya, misalnya jasnya, dasinya miring,
kerahnya naik, wajahnya sayu. Itu yang ditampilkan. Yang dalam perseteruan sekarang dong. Penampilan saya begini, apa yang salah dari saya? Misalnya, jangan yang masa-masa lalu. Dan itu tidak ada masalah, karena orang sudah tahu semua. Dan itu sudah viral tahun 2015. Justru pada saat itu saya lagi bela Bapak Jenderal Budi Gunawan, calon Kapolri. Dan kita menang di pra-peradilan, gitu. Jadi itu nggak perlu. Kok kau yang ribut? Saya nggak pernah nanya sama dia, berapa pejabat yang kau pegang? Nggak ada. Yang saya bilang, mana klien kau sekarang? Jangan kau cerita masa lalu. Kalau kita cerita masa lalu, aku udah DPRD 2 periode, kau kapan? Saya nggak bilang saya lebih kaya dari Hotman. Tapi menurut saya dikasih Allah rezeki, saya mampu. Masalah kaya nggak perlu kita ngomong. Itu ya, jadi saya minta Hotman, kau semakin gagap. Kemarin Batak Intelektual, dipasang fotonya. Ini kalungnya dari mana ya? Bisa nggak di apa dengan ini saya, dengan berlian saya? Kan nyari musuh dia. Walau kian panas lantaran Hotman Paris seringkali melemparkan sindiran untuk dirinya, kini Rasman Arif Nasution nampaknya semakin percaya diri jika dirinya telah mengalahkan Hotman Paris. Hal itu pun ia jelaskan dengan beberapa alasan tertentu yang membuatnya semakin yakin bahwa Hotman telah kalah darinya. Lantas, hal apakah yang membuat Rasman percaya bahwa dirinya telah mengalahkan Hotman? Bukan saingan dia. Dulu dia pernah bilang, saya tidak akan mau membuat orang numpang di kapal pesiar saya. Saya masih ingat, makanya dia itu nggak ngerti, saya ini intelek. Sekarang, tiap hari dia bahas saya. Artinya kapal pesiarnya itu ditumpangi banyak orang dan kapal pesiarnya miring sudah. Tinggal dia tenggelam ke laut. Nah iya dong, yang komen tiap hari itu dia. Saya pulang ke Medan ngurusi klien dengan Claudia, nggak ada tuh saya posting-posting 4 hari, 4 malam 5 hari, tidak ada. Tentang klien saya semua. Tapi dia seorang kiri kanan lah, bilang ijazah lah, bilang nama saya, Rasman ijazah kau palsu, saya gulung kau. Bilanglah. Mau Richard, mau Hotman, bilang, saya gulung kalian. Gulung dalam tanda kutip ya, urusan hukum. Salah satu musuhnya si Rasman. Ya. Coba tanya dia sama dia deh. Ini penyebabnya jadi busuan gua sama Rasman. Aduh. Itu coba kau jawab deh. Itu juga bingung ya. Emang saya berteman dengan Bang Hotman nggak boleh, Bang? Ya. Saya mau punya bisnis dengan Bang Hotman nggak boleh. Sebenarnya banyak banget ya. Kita sebenarnya dari kemarin komunikasi berteman. Cuma kita jaga perasaan orang ya. Benar. Kita nggak tampil. Saya ngelihat abang itu sebenarnya baik banget loh sebenarnya. Abang Hotman ini berusaha jaga perasaan orang. Abang Hotman ini berusaha jaga perasaan abang satunya lagi. Jaga perasaan si Rasman. Iya, kita ketemu tuh sudah sering banget. Tapi bicara bisnis. Sebenarnya nggak pernah kita post. Dia bukan klien saya. Aku mau beli saham dia, cuma cerita dong. Jadi dari awal kita itu ketemu, kita tuh ngomong mau bisnis. Abang ini telepon saya pada waktu itu, dia mau masuk ke grup saya. Ya, beli skincare. salah satu saham perusahaan saya. Cuma karena kita ngobrol, diposting, ya dikasih teaser. Di sebelah sana kepanasan. Kebetulan kau baru mencet dia kan? Iya, betul. Dia kepanasan, tapi saya lihat Abang Hotman ini baik banget. Dia jaga perasaan, nggak mau posting lagi. Benar. Berusaha diredakan terlebih dahulu, tapi tetap aja dia ribut, Bang. Benar. Nggak tahu. Mungkin sirik dengan abang, mungkin aku nggak tahu. Ya pasti marah karena kamu pecat sebagai kuasa hukum, itu inti utamanya, ya kan? Itu inti utamanya. Karena Tapi kan dipecat. sebenarnya seorang klien itu berhak kan, Bang? Dia Sebenarnya berhak dong. memutus kuasa seorang. Sekiranya pun benar dia menunjuk saya sebagai pengacara menggantikan si Rasman, itu sah-sah saja. Tapi ternyata kan enggak. Memang kebetulan enggak. Dia sudah punya pengacara lain, orang lain. Sebenarnya dalam hati saya, begitu saya keluarkan dia, kan seorang klien tuh punya hak ya sebenarnya. Dan kayak tunjuk Bang Hotman pun itu sebenarnya nggak ada salah saya. Tapi di sini lebih lagi saya nggak pernah nunjuk. Jadi ini kita pure hanya berteman dan hanya bisnis doang. Nah, Hotman hari ini menutup, memblok WA saya. Bukalah, biar saya WA kau setiap hari. Di mana kau ketemu? Pribadi, ayo. Nggak berani dia. Suka hati dia.
Bilang sama dia, tanya dia. Biar dia adu dulu. Orang Lagu Boti dengan orang Mandeling Natal. Ayo. Nggak ada. Jadi kalian tanya dia lah. Dulu Coffee John itu hari Senin doang, apa hari Minggu tuh setahu saya. Sekarang udah makin sering ke sana. Joget-jogetnya udah kurang. Cuma di HW aja.